Ya. Nah, kemudian YAPSI, ini YAPSI Yayasan, apa, Yayasan Psikologi saya lupa apa, kemudian Survei Indonesia dan berbagai, eee, projek-projek lainnya. Nah, siapa yang menjadi klien saya, eee, dalam assessment center BPK baru-baru, bulan apa ya kemarin ya, akhir, PNS kemarin ya, 2000 ini yang terakhir, yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada kemarin cukup banyak, untuk menjadi, anggota, sorry, menjadi PNS BPKRI, kemudian PLN Assessment Center ini juga baru, saya dengan bersama teman-teman dari SBM ITB, diminta untuk menyusun modul, pelatihan dari assessment center PLN. PLN itu assessment center-nya ada di, Ragunan sini ya, di Ragunan. Kemudian Jasa Marga, Elman, Kejaksaan Agung RI, kebetulan Kejaksaan Agung, saya tahun lalu ya itu 2020 ya, 2020 itu saya memegang, apa, CPNS ya, calon penerimaan CPNS di 31 kota di Indonesia, sekitar 3.100 peserta untuk, calon, PNS Kejaksaan Agung. Kemudian PUPR ini, sudah menggunakan teknik assessment center yang sangat baik, saya sudah sangat lama, dengan PUPR itu udah cukup lama ya, 2000 berapa ya, 2015 aja saya sudah di sana ya, sudah lama sekali. Tripakarta, Sarana Bandar Nasional ini milik PT PLNI, Lembaga Administrasi Negara, Kawasan Berikat Nusantara, KBN ini ada di Cakung, Rorotan sana. Di Biro Klasifikasi Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia ini perusahaan yang memberikan klasifikasi kapal ya, ada di, Tanjung Priuk sana, gedungnya, apa, perusahaannya. Tapi saya sering kali harus ke Batam, Balikpapan, Jakarta itu yang sering ya. Dan berbagai macam, apa, assessment center yang saya lakukan di, berbagai perusahaan. Jadi, eee, eee pengalaman-pengalaman saya di bidang, assessment center sebenarnya sangat banyak begitu dan dulu waktu masih zamannya masih, saya masih banyak sekali bekerja di, apa, konsultan-konsultan seperti ini, saya banyak mengajak mahasiswa gitu ya, banyak sekali, apa, mahasiswa-mahasiswa yang suka saya ajak, ikut kerjaan-kerjaan saya gitu untuk membantu saya gitu. Tapi sekarang saya sudah lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konseptual, jadi tidak tidak terlalu banyak dan juga sekarang pekerjaan lebih banyak online ya. Di sini, tugas-tugas saya, tidak saja sebagai, apa, asesor, tetapi lebih banyak sebagai, project coordinator gitu. Jadi, nanti saya bisa berikan beberapa contoh-contoh, apa, contoh apa ya, best practice begitu ya, kegiatan nyata, dalam kegiatan, assessment center. Jadi saya harap, apa, mungkin ada beberapa yang bertanya, "Kok Mbak Sinta yang ngajar assessment center?" Gitu ya, "Apa hubungannya?" Gitu. Nah, ya ini hubungannya sebenarnya karena, saya itu sebenarnya sangat walaupun mungkin saya nggak pernah cerita-cerita gitu ya, nggak pernah sampaikan ke teman-teman PIO yang lain terutama karena ya, saya pikir, orang pasti akan tahu sendiri gitu ya. Nah, assessment center ini, baru ada pada, semester ini ya gitu. Pada kurikulum yang sebelumnya ini tidak ada, tetapi pada kurikulum ini, kurikulum 2021 saya, meminta atau saya, mengatakan bahwa kita perlu ada assessment center gitu ya, perlu ada mata kuliah assessment center yang, baru gitu. Kenapa? Karena, kalian sudah belajar metode, assessment, kepribadian, Anda sudah belajar asesmen bakat inteligensi, Anda belajar wawancara, Anda belajar observasi, tapi tidak ada yang merangkum ini, gitu. Nah ini, yang namanya kita harus, menyusun yang namanya atau, kalian harus diperkenalkan pada metode assessment center, ya. Nah, ada 3 kelas untuk, assessment center ini, kelas A, B, C. A, B, dan C, kebetulan saya mengajar di kelas kalian, kelas
B ini ya. Tim dosennya ada Mas Seta, ada saya, dan ada Mas Popo. Jadi ini tim dosennya di mana kita bersama-sama untuk mengembangkan materinya. Nah, apa yang kan kita pelajari ini, saya sebentar ya, ini langsung ke materi, tapi saya akan coba untuk perlihatkan kepada teman-teman, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ya, mungkin nanti kenapa nggak mau ngebuka? Nah, oke. Nah ya, jadi, ini adalah, materi kita ya, materi kurang lebih ya nanti akan saya rapihkan, dimasukkan, tapi ini kurang lebih materinya adalah, kita akan, ini kalau dibesarin gimana ya? Ini ngegedeinnya gimana? Oh, nah, ya. Jadi ini adalah, materinya. Yang pertama adalah pendahuluan ya hari ini, pengertian sejarah kegunaan pentingnya, calon sarjana psikologi menguasai dasar-dasar assessment center. Nanti saya juga akan membahas sedikit tentang KKNI dan, KKNI Assessment Center. Kemudian minggu depan kita akan, belajar atau kita akan mereview ya, mungkin kalian sudah mendapatkan di, PIO ya, kompetensi itu apa, kompetensi versus potensi, kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan. Ini karena ini menjadi dasar nanti untuk assessment center. Karena saya tidak, ikut mengajar PIO atau psikologi bisnis, nanti mungkin saya tolong juga di-review atau di-feedback kalau misalnya, apa ada hal-hal yang sudah disampaikan dan, sudah pernah kalian pelajari, begitu ya. Kemudian, pertemuan ketiga kita akan membicarakan mengenai pengukuran di assessment center, ada tes psikometri, simulasi, wawancara, dan observasi. Kemudian pertemuan 4, 5, 6, 7 lebih kepada masing-masing, yaitu wawancara berbasis kompetensi, ini semua observasi, wawancara, psikometri, ini nanti akan kita buat teori, latihan, dan praktek bentuknya ya. Ada observasi, psikometri, dan simulasi dalam assessment center. Nah, kemudian di pertemuan ke-8, Anda akan, akan saya jelaskan mengenai bagaimana sih menyusun materi assessment center. Karena, sebenarnya kalau assessment center itu tidak harus psikolog ya, yang harus psikolog adalah psikometrinya. Nah, ini psikometri ini harus psikolog. Tetapi kegiatan-kegiatan dalam assessment center itu bisa dilakukan atau bisa dikerjakan oleh non psikologi ya. Nah, nanti akan, panjang ceritanya itu, terkait dengan asesor kompetensi dan sebagainya tadi juga ada di CV saya ya. Eee tetapi kegiatan assessment center sendiri sebenarnya bukan kegiatan yang eksklusif psikologi, seperti kegiatan metode tes psikologi ya, tes psikometri atau kemarin kita belajar, asesmen, kepribadian begitu ya, itu semua, khusus psikologi. Tetapi kalau, assessment center sebenarnya tidak ya. Walaupun pada kenyataannya, walaupun pada prakteknya, pada banyak tempat itu, harus psikolog begitu ya, harus psikolog atau, diakui bahwa ketika psikolog yang menjadi asesor itu hasilnya jauh lebih baik daripada non psikolog begitu. Karena itu, eee pada banyak, kegiatan-kegiatan assessment center ini sangat diperlukan, psikolog gitu. Dan, jumlah psikolog itu nggak banyak ya di Indonesia. Sementara pekerjaan assessment center itu banyak sekali ya. Nanti saya akan cerita juga sejarahnya, sehingga, eee, kita tuh biasanya rebutan gitu ya untuk jadi atau, psikolog ini diperebutkan untuk ikut asesmen terutama kalau, baik begitu ya, karena itu tadi bisa dilihat
di CV saya banyak sekali, itu pun tadi belum saya tulis semua ya, tetapi cukup banyak pekerjaan-pekerjaan terkait dengan assessment center. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita akan bicara tentang pemberian feedback dalam assessment center. Nah, setelah kita melakukan kegiatan assessment center, hal yang juga penting untuk dipelajari adalah memberikan feedback, begitu. Bagaimana sih menyampaikan feedback ke dalam assessment center ya? Ini juga sebenarnya saya seringkali memberikan training ini kemarin 2021 ya, saya lupa, 2021 di bulan Maret seperti ini, pertama kalinya setelah setahun untuk kita berhenti pandemi, saya diminta mengajar offline, feedback assessment center di BPSDM Kemenkumham. BPSDM Kemenkumham itu di Cinere sini Gandul di, apa, Sekolah Tinggi Imigrasi itu ya, apa namanya, Institut Imigrasi itu di situ, di Gandul situ. Jadi, feedback itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, kemudian pertemuan ke-10 ini adalah nanti, apakah ini dosen tamu atau tadi saya ingin ajak kalian sebenarnya berkunjung ke, apa, assessment center-nya Polri, ya, assessment center-nya Polri. Jadi, eee saya harap sih, ini kan nanti setelah UTS ya, setelah lebaran begitu ya, mungkin kalau kondisi Indonesia sudah lebih baik, sehingga saya harap kita bisa, jalan-jalan ke sana, assessment center-nya Polri itu ada di, mana itu namanya, Trunojoyo ya, ada di Trunojoyo, jadi, saya harap sih kita bisa sama-sama ke sana gitu. Kebetulan saya juga kenal cukup dekat dengan beberapa kepala di sana. Kemudian akan ada 2 praktek ya, mini assessment center, hari pertama, hari kedua, kemudian ada praktikum integrasi data, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan assessment center. Jadi ini kegiatan-kegiatan kita dalam 1 semester ini ya. Eee, untuk rules dan sebagainya ini saya belum belum buat, tapi kurang lebih sama dengan, yang kemarin ya, ini hari ini saya juga tidak akan terlalu lama, yang penting materi ini tersampaikan kepada kalian ya. Oke, silakan ya kalau mau ada yang tanya, nanti ketika di tengah-tengah saya menjelaskan dan kalian ada yang mau bertanya, langsung saja dan, saya terbuka saja ya, karena, supaya kuliahnya juga menjadi diskusi yang, menarik begitu. Nah, materi kita pada siang hari ini, sore hari ini ada 4 kurang lebih ya, pengertian assessment center, kemudian sejarah kegunaan assessment center, dan pentingnya, calon sarjana psikologi menguasai dasar assessment center. Oke, sebelum masuk kepada definisi, saya mau bertanya kepada semua ya, apa sih itu, assessment center dan sudah pernah atau belum pernah mendengar assessment center, dan apa sih kalau sudah pernah dengar, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran kalian tentang assessment center? Silakan. Apa, mungkin sudah ada pernah dengar apa itu assessment center, apa, mungkin pernah dengar-dengar atau mungkin pernah, lihat atau sudah tahu atau mungkin sudah pernah dijelaskan di mata kuliah sebelum-sebelumnya mengenai assessment center? Ada yang sudah pernah dengar atau baru sekali ini dengar? Kalau saya sendiri baru dengar, Mbak. Maria baru dengar hari ini? Oh, Dinda juga baru dengar? Oh, oke. Jadi di mata kuliah sebelumnya seperti PIO, itu belum pernah mendengar apa itu assessment center? Belum pernah diberikan juga belum ya? Oh, oke. Jadi, wah, saya ini, betul-betul harus dari basic kalau begitu ya. Oke, kalau belum pernah dengar. Sekarang, pertanyaan saya adalah apa dalam benak Anda ya, yang terpikir mengenai assessment center?
apa yang terlintas ya dalam benak Anda, salah nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Apa yang terlintas dalam benak Anda mengenai assessment center? Mbak, Ya, yang terlintas dari saya sih kayak seperti tes gitu sih, Mbak. seperti tes Heeh. ya, oke. Jadi seperti tes psikologi gitu ya? Eee, iya, Mbak, tapi dia Oh, kayaknya lebih ngukur ke, pengetahuan gitu ya, Mbak? oke, lebih mengukur pengetahuan. Oke, eee cukup baik. Oke, yang lain? Ada lagi? Adeline, mengukur kemampuan seseorang. Oke, terus kalau mengukur kemampuan seseorang apa bedanya dong dengan psikotes? Tadi kenapa saya tulis ada tes psikometri, ada assessment center. Kalau kita hanya mengukur assessment center kan, mengukur kemampuan kan ada tes psikologi. Gitu. Apa bedanya nih? Pernah ada yang tahu? Mengukur betul ya, kenapa? Karena kita menggunakan, eee, menggunakan kata-kata assessment ya, assessment itu pengukuran ya, assessment pengukuran. Oke, jadi ini sesuatu yang baru. Nah, eee, saya share saja sedikit ya. Jadi saya itu atau bukan saya ya, kita semua rasanya, kalau, nggak tahu gitu ya, kita langsung cari ke Google gitu ya. Saya kok nggak tahu, "Mak, ini apa?" Gitu, terus kita cari Google. Nah, ini kok begini sih. Cara paling gampang untuk mengetahui sesuatu adalah kita ke Google gitu ya. Nah, ini ya. Kalau di all nanti akan keluarnya seperti ini. Nah, ini males ya bacanya ya. Maka saya supaya gampang highlight kita baca, assessment center ya. Ini ada assessment center training yang tadi saya sampaikan ya. Wow, mahal loh assessment center training itu 2,5 juta ya. Saya sendiri ikut 4 juta ya assessment center training ya. Makanya ini kalau kalian dapat dalam satu semester ini, kalian cuma bayar SKS berapa nih sebenarnya gitu ya. Ini assessment center juga banyak sekali assessment center training ya. Ini assessment center training for the assessor ya. Nih certified assessor training ini saya kemarin, 4 jutaan ya, dapat certified ini, ACI ya ini Ibu Laila ini adalah Bu Laila ini, teman saya di PASTI ya, Persatuan Assessment Center Indonesia. Ini kalau kalau ikut assessment center training-nya, eee harganya 8,5 juta nih gitu. Jadi, kalau kalian lihat di sini banyak sekali ya, pelatihan-pelatihan assessment center, nih juga ada pelatihan assessment center method yang dibuat oleh HIMSI, ini biasanya adalah HIMSI yang modelnya kayak begini ya. Ya ini HIMSI, ini biayanya 7 juta ya. Jadi, saya pikir, manfaatkan sebaik-baiknya kuliah kita assessment center karena kalau kita lihat di sini, pelatihan assessment center tuh harganya nggak murah ya. Nah, ini Bang Syahrul ya, ini Pak Syahrul ya, Pak Ruli, ini adalah salah satu tokoh assessment center Indonesia ya, kita belajar, assessment center Indonesia itu dari assessment center dari Bang Ruli, saya kalau panggil Bang Ruli. Beliau adalah yang membawa assessment center dari luar, dari barat atau dari Eropa ya ke Indonesia. Waktu itu beliau adalah, pegawai pegawai di Telkom. Nah, Telkom itu, membuat satu mereka mencari cara untuk bisa mengakses, eee, karyawannya, mana yang bagus dan mana yang tidak, dengan tujuan agar bisa berkontribusi dengan lebih baik di perusahaan. Nah, dengan konsep assessment center yang dibawa oleh, Bang Ruli tadi, terus Bu Lela tadi ya, yang tadi Bu Lela, itu, kemudian Telkom menjadi salah satu perusahaan BUMN paling baik di Indonesia. Bahkan hingga saat ini ya. Malah, dengan pandemi ini
mereka bukannya rugi ya malah malah tinggi sekali hasilnya. Nah, itu sejak waktu itu direktur utamanya adalah Pak Icu ya, itu menggunakan teknik assessment center dalam mengakses karyawannya gitu. Nah, jadi tadi sudah betul tuh kalau dikatakan mengukur, mengetahui kemampuan gitu ya. Itu sudah deket-deket lah ya gitu. Nanti kita lihat secara definisi apa sih sebenarnya gitu ya. Ini Bang Syahrul, kemudian nah ini punya Pertamina. Nah, Pertamina itu juga punya assessment center namanya PTC ya. Pertamina Assessment Training and Consulting. Saya juga beberapa kali, saya baru ingat saya juga beberapa kali menjadi asesor di sini. Dia adanya di Simpruk ya. Ini adalah assessment centernya Pertamina ya. Oh ya, ini ACI ini assessment Telkomnya, assessment centernya Telkom ya. Bagi kalian nanti yang ini, bagi kalian yang magang ya, kita ada kemarin itu ada 3 orang mahasiswa kita yang magang di ACI dan sangat baik ya. Jadi dapat banyak gitu karena kebetulan saya sedang menyusun KKNI tadi, SKKNI tadi di gedungnya Telkom. Saya nggak ingat itu hari iya, lupa saya hari apa gitu. Kemudian saya ketemu sama 2 orang mahasiswa di situ, "Loh, kok kalian di sini?" "Iya, Mbak, saya kan lagi magang." "Loh, kok kalian magang di sini?" Waktu itu saya kan, tidak menjabat apa-apa, saya jadi baru tahu gitu. Ternyata ada beberapa mahasiswa kita yang juga, magang di ACI Telkom. ACI Telkom, adanya di Gedung Merah Putih Telkom di Gatot Subroto, ya. Jadi, gedungnya keren sekali, kalau sudah ada yang pernah, ke sana ya, Gedung Telkom Merah Putih di Gatot Subroto itu, yang atasnya gedung food court-nya itu udah kayak mall deh, keren banget gitu. Jadi, coba deh nanti kalau ada beberapa dari kalian yang mulai mau magang ya semester depan, mulai, bisa mendaftar atau coba cari, magang, mulai ngelirik-ngelirik magang di ACI. Karena ACI ini bagus sekali, saya lupa, saya punya foto-fotonya ya di buku panduan, buku pedoman buku pedoman, eee, magang itu ada ya, saya lupa tapi nama 2 orang mahasiswa saya itu namanya siapa. Saya ingat wajahnya tapi tidak ingat namanya ya. Ini ACI Telkom, kemudian, banyak sekali ya di Indonesia itu ada DDI, ada SHL ya, ada ASEN, ini juga Assessment Center Indonesia ya, jadi cukup banyak. Assessment Center BPK Keuangan, Assessment Center di tadi PUPR ya, banyak sekali. Jadi, Assessment Center itu sudah sangat berkembang di Indonesia dan, saya, agak kaget nih kalau, kalian belum pernah dengar apapun mengenai assessment center ya. Jadi harapan saya nanti, kalian, menjadi yang pertama untuk mengetahui assessment center ya, angkatan pertama dan, bisa menggunakannya di masa depan karena ini menjadi sangat penting bagi kalian gitu. Nah, untuk buku itu saya sebenarnya banyak, menggunakan bukunya Turnitin ini ya. Turnitin ini saya punya buku bahasa Indonesianya ya, ada, di sini nanti saya coba, kalau kopi gimana ke Favian, tapi untuk buku-buku e-book sebenarnya saya sudah, kumpulkan ya, saya sudah, eee, kumpulkan di ini mana ya, saya sudah kumpulkan di, 1 G Drive, tapi nanti saya masukkan ke LMS ya. Kebetulan memang yang kemarin, assessment kepribadian sudah saya upload, tapi, sulit sekali untuk mengupload materi ya. Coba nanti kalian cek sudah terupload atau belum yang materi kemarin ya. Saya juga belum bisa mengupload link YouTube-nya ya. Jadi, saya sendiri agak kesulitan ya untuk, eee, LMS ini gitu. Maksud saya jauh lebih suka pakai saya jauh lebih suka pakai Google Classroom daripada pakai, eee, LMS yang membuka aja lamanya bukan main gitu. Oke, terima kasih ya tadi, sudah ada yang menjawab mengenai apa itu assessment center ya. Nah, saya akan menjelaskan ya,
Apa sih assessment center? Assessment center itu suatu metode, ya. Waktu beberapa tahun yang lalu ya, jadi ada, namanya reformasi birokrasi di tahun 2005 ya, itu, 2005, 2000 ya 2005 itu terjadi reformasi birokrasi, sorry 2005 atau 2015 ya saya lupa. 2005, yang membuat aturan ini terutama di, Kementerian Keuangan ya, yang membuat peraturan bahwa, setiap orang itu harus dinilai kinerjanya berdasarkan apa yang dia kerjakan, atau yang kita kenal dengan sistem remunerasi ya. Saya harap kalian sudah paham ya apa itu remunerasi dari, mata kuliah PIO dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya remunerasi, orang itu dibayar berdasarkan kinerjanya. Nah, kalau pegawai negeri seperti Kementerian Keuangan, itu kan sama aja, mau rajin mau enggak, pulangnya sama, take home pay-nya sama. Nah, ini yang, kemudian dicoba untuk reform ya, dengan reformasi birokrasi untuk melihat orang kalau bagus dia bisa naik karir dengan cepat, gitu. Sementara orang kalau, memang tidak berkembang atau deadwood tidak bisa bagus karirnya ya. Jadi, peningkatan kenaikan jabatan itu harus secara objektif ya, yaitu dengan cara, assessment center, tidak dengan cara, kedekatan, dengan cara kolusi, korupsi, nepotisme ya. Nah ini, menganut pada apa yang dilakukan oleh, Telkom tadi gitu ya, menganut apa yang dilakukan oleh Telkom, sehingga untuk sekarang itu, BUMN-BUMN itu dalam meng-hire, pimpinan terutama ya, direksi, semua harus menggunakan metode assessment center. Nah, pada awal-awal, metode assessment center, eee, yang dipikirkan ya saya pernah membantu assessment center-nya, Kementerian Agama waktu itu. Oh ya, ada juga beberapa mahasiswa mahasiswa saya yang kemudian magang di Kementerian Agama gitu kan. Karena memang, Kementerian Agama suka perlu juga tuh mahasiswa magang psikologi ya. Nah, yang ada di bayangan, orang-orang atau ada di bayangan orang awam tentang assessment center adalah gedung. Ya, jadi assessment center itu apa? Gedung. Ya, jadi kayak sport center, kayak shopping center gitu ya, tapi itu adalah pengertian yang salah ya, itu adalah pengertian yang salah. Jadi, eee ya itulah di Indonesia itu biasa kalau, hal-hal yang sifatnya infrastruktur itu jauh lebih dilihat ya. Kalau kita bisa bikin gedungnya, kita bisa bikin, ruangan-ruangannya, itu, ada value-nya gitu, ada nilainya. Sementara assessment center bukan gedung, assessment center itu metode. Nah, kalau metode ini menjadi susah karena metode itu sifatnya intangible, sifatnya nggak bisa dilihat gitu ya. Jadi, di awal-awal penggunaan metode assessment center ini saya sempat bukan, yang penting dari assessment center itu bukan gedungnya. Kenapa? Kalau gedungnya itu kan Eee, terutama kementerian ya kan mereka senang dengan proyek, bikin ruangan, bikin ini kan duitnya gede gitu ya. Saya bilang, "Bukan, assessment center itu bukan gedungnya, assessment center itu metodenya." Ya. Jadi apa sih sebenarnya assessment center? Metode untuk memprediksi perilaku, ya. Memprediksi perilakunya siapa? Ya memperilaku asesi ya. Jadi kalau yang menilai namanya asesor, yang dinilai namanya asesi. Nah, suatu metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi. Nah, ini kuncinya ya. Eee, Beberapa simulasi, multiple simulation oleh beberapa penilai, rater, multi tools, multi rater. Nah, tadi kan sempat saya tanyakan tuh, kalau cuma mengukur aja apa bedanya sama psikometri, sama psikotes, sama tes psikologi? Di sini bedanya, ya. Gampang banget sebenarnya. Bedanya adalah kalau, kita menggunakan single tools, itu berarti bukan assessment center. Yang disebut assessment center adalah, perilaku melalui beberapa simulasi dan beberapa penilai.
untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesuksesan atau set of criterion ya. Nanti akan kita lihat. Nah, apa sih definisinya juga kalau menurut Thornton ya? Basic Concept of Assessment Center bukunya, sistem yang terintegrasi dari sekumpulan teknik pengumpulan data. Jadi assessment center itu teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data. Data dapat dari mana? Dari simulasi, tes, wawancara, dan lain-lain. Gitu. Ya, simulasi itu apa? Nanti akan saya jelasin simulasi itu apa. Yang dirancang dengan mengukur keterampilan dan pengetahuan kemampuan yang dibutuhkan untuk keberhasilan seseorang dalam pekerjaan tertentu. Ya, ini bahasa Inggrisnya assessment center is a standardized evaluation of behavior based on multiple inputs. Jadi inputsnya itu multiple from several observer, dari beberapa observer and teknik ya, beberapa teknik. Judgment of behavior are pooled. Kesimpulan-kesimpulan dari perilaku ini di-pool, disatukan dalam meeting among assessor atau yang kita sebut sebagai assessor meeting ya, integrasi assessor meeting. Jadi ada 4 hal yang penting, ada teknik yang simulasi ya ini ya. Ada beberapa simulasi, ada beberapa penilai, ada beberapa kriteria, dan ada yang namanya assessor meeting. Nah, itu yang penting dalam sebuah assessment center. Kalau salah satu unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut sebagai assessment center. Ya. Nah, kalau dari ini ya, dari oke, berarti betul 2005. Sorry, saya lupa tadi. Jadi dari apa namanya reformasi birokrasi, muncullah sebuah keharusan untuk menggunakan metode assessment center di PNS ya, karena itu muncul yang namanya BKD. Mungkin kalian kalau orang tuanya pernah dengar ya, ada semua itu ada BKD, Badan Kepegawaian Daerah ya, di bawah BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, pegawai itu mengikuti assessment center ya, untuk bisa misalnya naik jabatan, mutasi dan sebagainya ya. Assessment center adalah metode standar yang dilakukan untuk menilai atau mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS ya, dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 simulasi. Ya, jadi harus ada 2 simulasi di samping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, wawancara, kuesioner berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh beberapa asesor. Jadi ini definisi dari assessment center. Assessment center itu menggunakan beberapa simulasi, menggunakan psikotes, kuesioner kompetensi, dan juga wawancara yang dilakukan oleh beberapa asesor. Jadi itu intinya gitu ya. Nanti kita jelasin lebih dalam. Nah, sejarahnya apa sih? Nah, sejarahnya assessment center ini yang pertama kali melakukan adalah American Telephone and Telegraph atau AT&T, karena itu juga yang pertama kali membawa assessment center ke Indonesia itu Telkom. Ya, Telkom waktu itu di Bandung ya, waktu itu Telkom Bandung ya. Saya ingat sekali tahun 2011 ya. Tahun 2011 tuh saya membantu Kementerian Agama tadi untuk membangun assessment center-nya, dan kemudian saya bertemu dengan Ibu Lela tadi di ACI. Waktu itu Bu Lela jadi ketuanya ya, jadi kepalanya gitu. Saya jadi kenal, saya jadi tahu oh ternyata assessment center seperti itu. Saya baru sadar sudah 10 tahun, 11 tahun yang lalu ya, 2011 gitu, sudah cukup lama sekali gitu saya belajar assessment center ini by practice gitu. Nah, awalnya yang membuat itu adalah Douglas W. Bray ya, Douglas W. Bray dari AT&T. Nah, dia kemudian membuat riset-riset ya mengenai manajemen assessment center. Assessment center pertama sekali dilakukan malah tidak di AT&T tetapi di Standard Oil di Ohio tahun 1992, kemudian diikuti oleh perusahaan lain oleh lebih dari 1.000 organisasi menjelang tahun 73. Dibawa ke Indonesia, dibawa ke Telkom itu sekitar tahun 80-an, sekitar tahun 85 87 ya. Ini tidak cukup lengkap ini materi yang membuat Mas Popo tidak cukup. Nanti saya akan lengkapi ya sebelum saya upload. Nah,
Assessment Center pertama kali menjadi perhatian publik Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia II karena, diberitakan bahwa metode ini telah digunakan selama perang untuk anggota Office of Strategic Service ya, OSS. Ini dipublikasikan dalam majalah Fortune dalam buku yang berjudul Assessment of Men ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang, dilakukan ya, menarik ya dan kemudian bisa melihatkan perbedaan yang tajam metode ini dibandingkan dengan kesederhanaan metode seleksi paper and pencil test ya. Jadi metode ini jelas jauh lebih berkembang atau jauh lebih luas, jauh lebih bisa menggambarkan, jauh lebih bisa memotret kandidat daripada paper and pencil test yang kita pelajari seperti di metode pengukuran bakat inteligensi atau assessment kepribadian yang sedang juga kita pelajari. Nah, ini metode ini jauh lebih luas. Nah, tahun 56 kemudian AT&T membuat pelatihan membuat studi ya, membuat penelitian dengan manajer muda dan sebagainya. Kemudian akhirnya semua perusahaan-perusahaan besar seperti Standard Oil, General Electric di Amerika itu GE itu adalah perusahaan elektronik yang sangat besar ya. Jadi kalau saya sih masih ini ya, masih ngikutin gitu dulu. Kebetulan kakaknya nenek saya itu punya orang yang cukup punya ya. Jadi zaman dulu sudah punya kulkas gitu. Sebenarnya kalau sekarang sih biasa. Dulu tuh susah untuk punya kulkas tuh hal yang mahal ya. Kulkasnya GE, kulkasnya General Electric itu kalau saya waktu itu usia 5 tahun tuh bisa sembunyi di dalamnya. Jadi kulkasnya tuh gede, pintunya tebal namanya GE ya. Kalau sekarang itu banyak dipakai untuk film-film jadul itu banyak ya GE dan IBM. IBM ini kemudian juga menggunakan GE ya, menggunakan AC ya, menggunakan assessment center. Perkembangan pesat terjadi pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an. Nah, walaupun AC ini berkembang, tapi juga pengembangan alat psikologi juga berkembang sesuai dengan pengembangannya ya, tetap digunakan gitu. Jadi keduanya memang digunakan. Nah, digunakannya buat apa sih? Buat rekrutmen, seleksi, dan promosi. Nah, biasanya rekrutmen, seleksi, dan promosinya ini pada level yang memang membutuhkan kompetensi. Nah, kompetensi yang diukur dalam assessment center akan kita bahas minggu depan, tapi assessment-nya adalah assessment yang sifatnya manajerial, bukan assessment yang sifatnya teknis ya, bukan kompetensi teknis tetapi kompetensi manajerial ya. Selain itu kegunaan AC adalah mengidentifikasi potensi secara dini, mendiagnosis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, pools of talent dan perencanaan organisasi. Nah, Telkom itu cukup berhasil dengan assessment center-nya karena Telkom itu mengembangkan sistem lelang jabatan ya. Lelang jabatan itu seperti apa? Jadi gini, contohnya adalah misalnya jabatan kepala unit A gitu ya. Kepala unit A ini kosong. Syaratnya dari jabatan tersebut adalah dia harus punya kemampuan ABCD. Maka lowongan ini dilelang di antara pegawai Telkom sendiri begitu. Nah, siapapun boleh melamar ya, asal sesuai dengan ketentuan tadi, persyaratannya adalah A, B, C, D. Kemudian mereka melakukan assessment center gitu ya. Mereka melakukan assessment center yang hasilnya kemudian bisa menjadi dasar direkomendasikan, tidak direkomendasikan untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, di Telkom itu pengembangannya sangat baik sehingga ketika orang kemudian tidak direkomendasikan, kemudian dia mendapat feedback. Ya tadi saya sudah sampaikan ada feedback assessment center ya. Dia mendapat feedback. Kenapa sih kok saya tidak lolos? Apa yang membuat saya tidak lolos? Dan kemudian dia bisa mengembangkan dirinya ataupun tadi didiagnosa ada kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Ya. Ini seringkali juga saya lakukan. Waktu itu saya bukan pertama kali ya.
saya pernah melakukan TNA namanya ya, training need analysis. Saya kira kalian juga sudah tahu ya. Training need analysis based on hasil assessment center dari waktu itu Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara. Jadi berdasarkan assessment center kelihatan yang mana sih yang kurang gitu dari seluruh pegawai. Nah, karena itu yang menjadi dasar atau menjadi rekomendasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Contohnya waktu itu Kemensesnek itu malah yang tidak baik itu adalah komunikasi. Jadi secara umum komunikasinya lag gitu ya, kurang gitu pada level kurang. Karena itu kemudian yang dilakukan adalah membuat pelatihan-pelatihan di bidang komunikasi, itu contohnya. Kemudian pools of talent. Jadi nanti dari hasil oh mungkin saya harus share, saya lupa di mana. Jadi dari hasil sebentar ya, dari hasil assessment center ini kemudian kita bisa klasifikasikan ya. Klasifikasikan orang ini ke dalam 8 kotak ya. 9 kotak itu mulai dari yang namanya star ya, itu yang paling bagus sampai dengan yang Deadwood ya. Sebentar, saya coba cari, saya lupa di mana ininya, di mana materinya. Oh bukan. Jadi mungkin nanti saya iya, tampaknya saya belum tulis di sini ya. Jadi oke, saya carikan saja sebentar di ini. Nah. Ya, kok nggak bisa? Sebentar ya. Ya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi di sini kalau nantinya hasil dari assessment center ini akan kita pelajari lebih dalam. Nanti ini saya hanya sebenarnya hanya highlight saja ya. Dari hasil assessment center ini nanti kita akan ketemu namanya matrix ya, matriksnya McKinsey ya. Mulai dari ini, satu pegawai yang bermasalah, misfit ya, nggak cocok, atau kita sebut sebagai deadwood, sampai dengan yang nomor 9 ini pimpinan masa depan atau kita sebut star gitu. Ya, jadi ini antara kompetensi dengan kinerja nanti dibandingkan ya, itu kompetensi apa dan sebagainya kita akan belajar besok. Jadi ini ada yang pertama adalah pegawai yang bermasalah atau misfit ya.
hasil pekerjaannya tidak sesuai standar dan mungkin kemungkinan salah penempatan, pekerja keras masa depan, ada juga pegawai berkinerja tidak konsisten, kemudian pekerja keras saja ya, pekerja keras tuh kinerjanya tinggi tapi nggak efektif, itu biasanya pekerja keras ya. Kemudian potensi ini kalau bagus ya, efektif pekerjaannya, pengalaman tuh ada di tengah, nah yang bagus yang kuning ini. Ya, pegawai yang kuning inilah yang bagus. Nah, ini nanti kita bisa tempatkan nanti dari hasil asesmen kita, rata-rata ada di mana pegawai kita? Apakah pegawai kita ada di 1, ada di 5, atau ada di 9? Gitu. Kalau pegawai kita rata-rata ada di 1, ya pasti perusahaan kita nggak akan maju. Kenapa? Karena pegawainya banyak yang bermasalah gitu. Ya, kalau pegawai kita ada di 4 misalnya paling banyak, iya, pekerjaannya bagus, tapi, tidak bisa, beradaptasi dengan, pekerjaan yang baru, bukan STAR gitu dan sebagainya. Ya, jadi ini contoh hasil dari, nanti assessment, center ya, di mana kita tadi itu bisa untuk, talent pool gitu. Ada di mana sih, rata-rata pegawai kita gitu ya. Kalau kita kerja di HR nanti ini yang penting untuk kita bisa share kepada pimpinan ya. Apa sih yang ada di mana sih pegawai kita gitu. Itu pools of talent dan juga akhirnya ke perencanaan organisasi. Kalau kita lihat pekerja kita ternyata dari proses rekrutmennya itu lebih banyak yang punya karakteristik tertentu ya. Itu yang harus kita organisasinya harus melakukan perencanaan tertentu begitu ya. Apakah misalnya ternyata pegawai kita itu rata-rata sekarang millennials gitu yang job hopper, jadi lompat-lompat. Berarti apa dong yang harus kita lakukan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan berdasarkan dari hasil assessment center. Nah, prinsip dari assessment center ya, ini tadi sudah saya bahas ya. Assessment center itu assessing individual potential management kompetensi. Jadi assessment center itu mengukur. Ya kemarin di metode di asesmen kepribadian saya bilang pengukuran itu nggak cocok ya, tapi kata-kata yang cocok apa ya? Mengakses ya, memeriksa, nggak cocok juga ya. Jadi assessing ya, mengukur individual potential manajemen kompetensi. Jadi kegiatan assessment center adalah kegiatan untuk mengakses, untuk mengukur potensi manajemen kompetensi manajemen dari masing-masing orang, dari masing-masing individu. Nah, prinsipnya ada 3 ya. Ada multiple simulation, simulasi perilaku, serangkaian tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, simulasi perilaku ini apa saja? Ada banyak ya. Simulasi perilaku ini ada banyak yang nanti akan kalian atau akan kita bersama pelajari ya, akan kita bersama pelajari dan saya akan membimbing atau saya akan mencoba untuk agar kalian bisa mengetahui ya. Nah ini bisa mengetahui apa saja sih. Nah ini. Nah ini salah satu contohnya saja ya. Ada intre ya. Intre itu in basket. Kemudian ada case study, ada role play, ada presentasi. Ini semua adalah tools simulasi dalam assessment center ya. Tools simulasi seperti apa nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari simulasi ya. Jadi yang disebut sebagai simulasi itu adalah sebuah tes gitu ya, sebuah cara, sebuah pengukuran ya yang mensimulasikan, yang mirip, yang serupa dengan apa yang ada di pekerjaan yang sesungguhnya. Ya, jadi tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang membuat akhirnya kita bisa menilai, kita bisa mengakses bagaimana kompetensinya pada pekerjaan tersebut. Itu namanya simulasi. Nah, dalam assessment center harus multiple. Jadi simulasinya harus lebih dari satu. Misalnya, ketika kita mengakses seseorang untuk pekerjaan tertentu, kita memberikan intre atau in basket dan juga FGD gitu. Nah,
Itu salah satu contoh. Bisa juga kita berikan intre, in basket, dan role play misalnya. Atau tadi kan dikatakan kalau di PNS kurang-kurangnya minimal 2 ya, minimal 2 simulasi. Atau misalnya intre, in basket, dan case analysis gitu, itu juga bisa. Jadi itu disebut sebagai multiple simulation. Nah, yang juga menjadi prinsip dari assessment center adalah multiple assessor. Dalam artian satu asesi dinilai oleh banyak asesor ya. Ini sangat tergantung ya, sangat tergantung keberadaan dari jumlah dari asesor dan jumlah dari asesinya. Jadi yang pasti adalah satu asesor dinilai lebih dari satu asesi. Satu asesi dinilai oleh lebih dari satu asesor. Nah, masing-masing asesor itu kemudian memberikan judgement atau penilaiannya terhadap asesi tertentu. Nah, ini menjadi sangat penting dalam AC karena kalau tidak menggunakan multiple asesor tidak bisa dikatakan adalah assessment center. Kenapa? Karena tentunya ada judgement dari masing-masing asesor. Nah, prinsip assessment center adalah melakukan penilaian yang objektif, karena itu tidak boleh hanya satu asesor saja yang menilai ya. Jadi perilaku dinilai oleh lebih dari satu asesor terhadap asesi yang sama. Itu yang salah satu prinsip AC. Prinsip AC yang ketiga adalah based on a set of criteria. Nah, yang dinilai itu harus berdasarkan kriteria tertentu yang kita sebut atau kita gunakan adalah kompetensi. Kompetensi ini harus set ya, harus harus disiapkan dalam bentuk kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan sesuai dengan proses kerja dalam organisasi. Jadi misalnya pekerjaan tertentu dia butuh atau dia memerlukan kompetensi apa saja itu harusnya sudah ada, sudah diset sedemikian rupa, dan dalam assessment center kita tinggal melihat apakah kompetensi tersebut ada atau tidak pada asesi. Itu sebenarnya prinsip dari assessment center ya. Nggak mudah ya, dan kenapa sih assessment center itu mahal ya? Assessment center itu mahal karena tadi penggunaannya itu kita harus menggunakan banyak simulasi dan kita harus menggunakan lebih dari satu asesor. Kalau kita hanya menggunakan psikotes itu jauh lebih murah gitu. Kenapa? Psikotes itu kita bisa menggunakan secara klasikal ya. Jadi satu tes kita gunakan pada banyak orang, cepat ya, itu bisa kita lakukan dengan cepat dan harganya murah. Sementara kalau assessment center ini harganya lebih mahal gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang harus kita lakukan. Banyak pihak. Nah, tadi saya sampaikan lah, kalau gitu kenapa nggak kalau lebih murah kenapa nggak assessment center, kenapa nggak psikotes saja gitu ya. Psikotes harus oleh psikolog, sementara assessment center boleh dilakukan oleh non psikolog selama dia bisa mengerjakan. Nah, seberapa sih validitas assessment center menurut APA, menurut American Psychological Association? Nah, assessment center itu memiliki tingkat validitas paling tinggi dari berbagai metode-metode untuk menggambarkan kemampuan atau kompetensi seseorang. Ya, yang paling rendah itu adalah interview yang tidak memiliki guideline. Jadi banyak kok, sering kok kalau kita melamar pekerjaan gitu, kita harus interview apa? Interview aja. Nah, kalau cuma interview saja, itu sebenarnya tingkat validitasnya 0,05 sampai dengan 0,19. Jadi paling rendah. Kemudian reference itu kalau dikasih di reference gitu ya. Jadi, oh itu saya punya teman udah itu. Nah, reference itu validitasnya 0,23. Nah, apa yang bisa kita lakukan juga kita bisa mempelajari biodata dari seseorang atau portofolio ya. Portofolio atau biodata itu validitasnya 0,39, 0,38. Nah, kalau hanya menggunakan modern personality test ya, seperti DSC, MBTI yang kemarin kita
kemarin sudah kita pelajari di metode di asesmen kepribadian ya, EPPS, kemudian Papikostik itu validitasnya 0,39. Nah, kemudian ability test, tes kemampuan itu 0,53, work sample test saja itu 0,54. Nah, kalau kita sudah mencoba kompetensi interview, nanti akan kita juga pelajari ya BEI, behavior event interview atau interview based on competencies, itu validitasnya 0,48 sampai dengan 0,61. Dan yang paling baik untuk mengukur kompetensi seseorang itu adalah dengan menggunakan assessment center dengan tingkat validitas 0,65. Nah, ini adalah gambaran tingkat validitasnya, sehingga hingga saat ini metode assessment center ini berkembang terus, dan metode assessment center ini digunakan oleh banyak kalangan gitu ya. Bahkan saat ini untuk tadi ya, saya lupa PP-nya ya, nanti akan saya tulis ya. Menurut peraturan pemerintah nomor berapa itu saya lupa, itu untuk BUMN, direksi-direksi BUMN harus menggunakan metode assessment center gitu. Dan hanya ada beberapa provider assessment center yang divalidasi oleh negara gitu ya, divalidasi oleh Republik Indonesia gitu ya, tidak semua. Jadi kalau kita lihat, oh itu bikin assessment center, oh belum tentu ya, belum tentu itu qualified. Yang qualified ya salah satunya sih kalau saya sih ya yang ikut di PASTI itu pasti sudah, yang ikut di Persatuan Assessment Center Indonesia itu sudah pasti yang qualified gitu. Nah, ini validitas dari ASEA Assessment Center. Nah, apa saja sih pekerjaan dari assessment center ya? Ada pre assessment center. Pekerjaannya adalah menetapkan kompetensi. Kompetensinya apa sih? Untuk pekerjaan tertentu kompetensinya apa? Kemudian pembuatan kamus. Nah, ini berat sekali ya, dari penetapan kompetensi membuat kamus sampai dengan menetapkan standar kompetensi jabatan. Saya pernah ada tiga orang mahasiswa yang magang di Kemenkominfo di Medan Merdeka Barat ya. Kebetulan saya pembimbingnya dan saya hadir ke sana, kemudian mereka sedang menyusun kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan. Saya ketawa, "Kamu ngerjain ini?" "Iya." Itu anak magang ya. Kebetulan namanya First Mia salah satunya, yang dua saya lupa namanya. Mia itu cukup baik, salah satu yang lulus dengan 3,5 tahun ya, First Mia, itu dia mengerjakan pembuatan kamus kompetensi ketika magang di Kemenkominfo. Padahal saya ketawain, "Kamu dibayar berapa?" "Nggak dibayar, Mbak. Ini saya kalau ngerjain ini lumayan ini harganya, kontraknya ratusan juta ini." Jadi setelah selesai magang pun mereka tetap dipekerjakan gitu ya, karena ternyata kompetensinya baik. Jadi ada pre itu adalah persiapan assessment center. Kita tidak bisa melakukan assessment center kalau tidak ada kompetensinya apa, tidak ada kamusnya apa. Jadi ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang biasanya menetapkan assessment center adalah perusahaannya atau user-nya. Kemudian pelaksanaannya ya, AC activity-nya, pelaksanaan assessment center-nya ya dalam bentuk simulasi perilaku dan wawancara kompetensi terfokus, kompetensi interview. Kemudian setelah kita mendapat ya assessment activity ini, assessment center activity ini lebih kepada pengumpulan data ya. Pengumpulan data yang kita dapatkan dari tadi simulasi perilaku, psikometri, tes psikometri, wawancara, observasi ya. Itu kita dapat datanya. Kemudian kita harus lakukan integrasi ya, integrasi dan kalibrasi data. Namanya biasanya kalau kita sebut ASMED ya, assessor meeting gitu ya, kita integrasikan. Biasanya assessor meeting ini dilakukan atau dihadiri oleh asesornya yang lebih dari satu, dan juga ada lead assessor. Nah, di sini nih biasanya kita tawar-tawaran. Kalau misalnya range-nya adalah 0, kalau kementerian tuh 1 sampai dengan 5 ya biasanya. Saya kasih 3, tapi teman saya bilang sudah 4 gitu. Nah, ini kita nego nih gitu ya. Integrasi nggak bisa dong, 3 kan evidence-nya mana gitu. Oh ya, ini yang sangat penting dari assessment center adalah adanya evidence, adanya bukti. Jadi assessment center ini harus objektif dan harus menunjukkan bukti-bukti, karena itu
simulasi-simulasi perilaku ini kemudian harus tercatat, harus ter-record sedemikian rupa sehingga muncul yang namanya evidence. Selama evidence ini tidak muncul dalam proses assessment, kita tidak bisa memberikan nilai, begitu ya. Jadi ada proses integrasi kalibrasi data dan menyusun laporan singkat dan laporan lengkap. Baru yang terakhir adalah the use of result assessment center result. Apakah rekomendasi bentuknya ya direkomendasikan, tidak direkomendasikan atau dipertimbangkan. Kemudian ada gambaran kompetensi individu dan ada pengembangan. Nah, biasanya menyampaikan hasil assessment center dengan melakukan feedback ya. Nah, sudah sebenarnya itu proses dari assessment center. Yang disebut bukan AC, bukan assessment center, jika hanya salah satu dari ini. Ada wawancara saja, itu berarti bukan AC. Hanya tes tertulis saja, psikotes itu bukan AC. Hanya penilaian inventory kepribadian saja atau hanya tes keterampilan saja. Ini bukan assessment center. Assessment center itu tadi multiple simulation, multi-rater, ya, multi-tools dan multi-rater. Itu adalah prinsip dari assessment center. Kenapa sih harus multi-rate dan multiple assessment? Agar evidence-evidence yang ditampilkan adalah evidence-evidence yang sifatnya valid. Nah, salah satu prinsip dari assessment center ini adalah prinsipnya adalah behavioral. Kalau tidak ada, kita tidak boleh menebak-nebak. Nah, tes psikometri itu banyak yang non behavioral ya. Jadi kalau kita kemarin belajar seperti proyeksi itu kan tidak behavioral. Tapi kalau di assessment center ini harus behavioral ya. Karena itu biasanya yang melakukan tes psikometri tidak melakukan assessment centernya gitu. Jadi dipisahkan biasanya kegiatannya. Nah, kenapa calon sarjana psikologi ini harus menguasai assessment center ya? Ini menurut hasil tracer study juga 60% alumni itu sebagian besar sarjana psikologi bekerja di bidang human capital. Yang salah satu keahlian yang dibutuhkan adalah assessment center ya. Jadi ketika nanti kita berkompetisi di dunia kerja gitu ya, assessment center ini menjadi salah satu tools, salah satu kemampuan yang dibutuhkan ya. Kemudian selain itu menjadi nilai tambah bagi kalian untuk bisa berkompetensi dengan calon sarjana di bidang lain yang ingin berkecimpung di human capital. Saya seringkali gini, jarang sekali di satu perusahaan besar terutama human capitalnya direkturnya orang psikologi. Itu malah jarang gitu ya. Saya bingung kenapa sih kok begini. Iya, jadi ternyata banyak orang ketika dia sudah bekerja gitu ya, ketika dia sudah masuk di satu bidang, dia baru tahu ternyata psikologi itu bagus dan psikologi itu penting gitu. Karena itu kemudian dia mempelajari. Ya jadi banyak sekali orang yang atau bidang-bidang ilmu lain yang ingin berkecimpung di bidang human capital. Nah, kalau dan assessment center ini tidak harus psikolog gitu. Karena itu kalian perlu ya mahasiswa perlu untuk mempelajari sebagai nilai tambah agar bisa bersaing dengan orang-orang lain yang berkecimpung di bidang human capital dan dapat menjadi dasar sebelum mengikuti sertifikasi AC. Boleh nggak sih Mbak saya S1 psikologi kemudian saya mengikuti sertifikasi AC? Lu boleh-boleh aja. Nggak ada ketentuan bahwa harus psikolog atau harus S2 ya, jadi boleh. Tadi saya sudah kasih lihat ya contoh-contoh pelatihan atau sertifikasi assessment center ya. Saya sendiri mengikuti sudah 2 kali sebagai refreshment yang terakhir tahun 2019 ya. Nggak ada ketentuan bahwa hanya boleh asesor tuh hanya boleh sudah S2, psikolog tidak ada. Jadi kalian juga bisa mengikuti ya. Oke, saya rasa itu. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang kompetensi. Apa itu kompetensi? Kamus kompetensi, bagaimana menyusunnya dan sebagainya kita akan pelajari tentang itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang assessment center-nya sendiri? Apakah ada yang mau
Masih bingung atau sudah cukup tergambar tentang assessment center dari apa yang disebut dengan assessment center? Sekarang ini hampir semua ya itu punya assessment center ya. Nah ini saya bukakan yang unit assessment center Polri ini nih ya, ini banyak nih assessment center nih contoh ya. Nah, ini ruang nih ya, ruang assessment center Polda Kaltim ya. Jadi memang Biro SDM ya, ini contoh yang ini yang eh, ini yang apa namanya jadi assessment center ini kalau di Polri sudah sangat banyak ya dipakai ya, sangat banyak digunakan. Ini salah satu contoh gedungnya nanti harapan saya sih kita akan apa mencoba assessment centernya atau kita datang ke assessment center Polri karena waktu beberapa bulan yang lalu saya ditawarkan oleh assessment center Polri untuk datang ke sana. Ini assessment center Polda Sumbar ya, gedungnya seperti ini. Nah, ini banyak ya. Tapi yang dilihat di sini memang lebih kepada komputer-komputer saja. Kenapa? Karena mereka akan ini Pak Untung. Nah, ini kalau boleh saya kasih, saya besarkan. Nah, ini kalau mau lihat. Nah, ini ada, nah ya ini ada Pak Untung. Nah, ini kelihatan yang pakai kumis. Pak Untung ini adalah pensiunan Polri. Nah, sekarang beliau ada di Universitas Pancasila ya. Kemarin pelatihan calon wisudawan yang kemarin saya mengundang Pak Untung untuk ngomong, untuk bicara ya untuk mahasiswa calon wisudawan ya. Jadi ini beliau menginisiasi adanya assessment center di Polri ya. Jadi ini adalah gambar-gambar ya tentang assessment center di Polri. Saya sendiri sih banyak sebenarnya foto di depan gedung assessment center apa Kemendikbud ya. Iya, Kemendikbud dan sebagai bukan Kemendikbud ya. Iya, Kemendikbud ya, tetapi saya mesti cari dulu fotonya. Jadi ini saya kasih foto-foto yang sudah ada saja gitu. Ini contohnya assessment center PUPR mungkin ya, PUPR. Assessment center PUPR ada di gedung BPSDM ya. Tapi seringkali mengerjakannya ada di luar. Ini juga salah satu contoh ya. Nah, ini seperti ini asesor ya, ini asesor kemudian diwawancara dan sebagainya seperti itu. Ini contoh-contoh saja. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang apa yang kan kita pelajari selama 1 semester ini, selama belajar tentang assessment center. Harapan saya sih ini lebih praktis ya, lebih kegiatannya lebih kegiatan praktis daripada kegiatan yang sifatnya teoritis. Dan harapan saya sih karena kalian semester depan sudah magang gitu ya, harapan saya sih akan banyak menjadi pegangan bagi kalian untuk nanti magang. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan mengenai assessment center. Yang lalu magang yang semester lalu cukup banyak, 3 atau 5 orang ya, saya nggak ingat mahasiswa yang magang di assessment centernya Polri, cukup banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Oke, sambil mungkin siap. Mikirin pertanyaan, saya sambil absen ya, biar tercatat absensinya. Oke, sekarang oke, sambil saya absen ya. Nagara, ada Nagara? Oh iya, Favian,
Nagara ini angkatan 2018. Ini tampaknya beberapa yang 2018 juga belum ada ya. Nanti tolong diinfokan ya kalau misalnya ada perkuliahan dan sebagainya. Daka, ada Daka? Hadir, Mbak. Hadir. Tolong dikasih tahu negara ya kalau ada kuliah tambahan ini ya, Daka ya. Oke. Tiara? Hadir, Mbak. Oke. Sarah, Natasha? Hadir, Mbak. Oke. Sarah Ardin? Hadir, Mbak. Oke. Zulfa, Najia? Zulfa belum ada ya. Dinda, Asyafa? Hadir, Mbak. Siska? Hadir, Mbak. Oke. Indah Safitri? Hadir, Mbak. Mbak, maaf. Zulfa Ya. sepertinya masih pemulihan Masih pasca sakit. operasi, Mbak. Nanti tolong diminta untuk kirim suratnya ke akademik ya. Baik, makasih, Ini Mbak. saya tulis A dulu, tapi nanti biasanya akan diperbaiki oleh akademik ya. Baik, terima kasih, Mbak. Indah Safitri udah ya. Alia, Ridanti, Hadir, Mbak. Raisa. Raisya ada, Raisya? Raisya hadir, Mbak. Raisya hadir. Maria tadi ada. Nisrina, Salsabila. Hadir, Mbak. Oke. Felicia Michelle. Hadir, Mbak. Sri Aulia Wahyuni. Hadir, Mbak. Indah Sartika. Hadir, Mbak. Aldelin. Officiala Bunga. Hadir, Mbak. Muhammad Bimantoro. Hadir, Mbak. Aisyah Khairunisa. Hadir, Mbak. Afni Anissa. Hadir, Mbak. Indra Dwi Yudhistira. Indra? Indra nggak ada. Oke. Zafira Nurjuwita. Hadir, Mbak. Oke. Dian. Hadir, Mbak. Oke. Putra Mahendra. Hadir, Mbak. Ajeng. Ayu Ramadanti. Hadir, Mbak. Sri Hartanti. Hadir, Mbak. Nina Amalia Zaidan. Hadir, Mbak. Alia Salsabila Lutfia. Hadir, Mbak. Syahdi Berata. Muhammad Syahdi Berata. Hadir, Mbak. Muhammad Syahid. Armaisi. Hadir, Mbak. Dan Fabian. Oke. Hadir, Mbak. Ya. Saya rasa itu yang Maaf, kita minggu depan akan belajar tentang kompetensi. Ya, jadi kompetensi nanti akan merupakan dasar dari assessment center. Kita akan belajar apa sih itu kompetensi. Sebelumnya apa sudah pernah belajar tentang kompetensi itu apa? Kompetensi, beda kompetensi sama potensi. Sudah ada? Di PIO atau di psikologi bisnis? Belum ya? Oke, atau sudah lupa gitu ya. Dulu nggak tahu, sekarang udah lupa Mbak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi tolong nanti dibuka-buka ya kompetensi itu apa dan sebagainya. Saya akan jelaskan nanti kita akan coba mensimulasikan atau saya akan juga coba untuk memperlihatkan beberapa kamus kompetensi yang dimiliki oleh beberapa perusahaan ya sehingga kalian bisa paham apa itu kompetensi dan sebagainya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada sore hari ini. Saya akan berusaha untuk memasukkan ke LMS materi pada sore hari ini juga link dari